Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melakukan pengolahan data yang berupa data panel di aplikasi Stata. Kita akan masuk pertama-tama pada rancangan penelitian. Di sini saya sudah menyiapkan agar video kali ini, pada penjelasan kali ini, apa yang kita lakukan itu dapat secara terstruktur gitu. Kita masuk ke page pertama. Penelitian menggunakan pendekatan regresi data panel untuk melihat hubungan variabel independen yaitu X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen Y dengan model regresi data panel yaitu YIT B0 ini konstanta, kemudian plus B1 X1 IT plus B2 X2 IT plus B3 X3 IT plus nilai error IT. Nah, B0, B1, B2, B3 merupakan parameter atau koefisien yang menjelaskan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Pada penelitian ini, saya akan mencoba melakukan beberapa jenis penelitian, yaitu kita akan mencoba menentukan model estimasi terbaik dari penelitian ini yang akan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Berikutnya, saya akan melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu untuk uji signifikansinya, saya akan melakukan uji signifikansi simultan, yaitu uji F, lalu uji signifikansi parsial atau uji T, dan uji koefisien determinasi. Nah, ini untuk pengambilan keputusannya. Mungkin kita akan langsung masuk ke aplikasi Statanya. Saya buka terlebih dahulu. Maaf, saya agak belok di sini. Kita open Statanya. Oke, di sini kita sudah atau saya sudah membuka aplikasi Statanya. Saya juga sudah menyiapkan data untuk mendemonstrasi pengolahan data di Stata pada kesempatan kali ini, yaitu data yang terdiri dari satu variabel dependent, yaitu variabel ketimpangan di sini. Kemudian ada variabel IPC sebagai variabel X1-nya, yaitu income per kapita, pendapatan per kapita. Kemudian untuk X2-nya saya menggunakan variabel investasi. Kemudian untuk X3-nya saya menggunakan variabel IPM atau indeks pembangunan manusia. Nah, kita akan memasukkan data dari Excel ini ke Stata dengan cara ada dua metode sebenarnya untuk memasukkan data dari Excel ke Statanya. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita bisa menggunakan file, import, lalu Excel spreadsheet. Kita browse di sini ya, kita akan mencari data ini. Kemudian kita browse. Nah, di sini saya menggunakan data demo XLSX gitu. Saya akan memilih yang ini, open. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah masuk di Statanya. Kemudian di sini kalau kita lihat variabel yang harusnya sebagai judul variabel itu masih terhitung sebagai value atau nilai dari termasuk dari bagian value-nya begitu. Nah, untuk itu kita akan memindahkan ini ke atas sini agar Stata tidak menganggap ini sebagai value, akan tetapi sebagai judul dari variabel kita dengan cara mengklik import first row as variable names. Lalu kita klik OK. Nah, ini untuk memasukkan data dari Excel menggunakan metode file di sini. Lalu kita coba buka di sini di data editor. Nah, ini sudah masuk di sini. Itu tadi melalui lewat file ya, di sini kita import. Lalu bagaimana kalau ingin cara cepatnya? Kita bisa langsung kita coba. Saya hapus dulu di sini. Saya hapus. Nah, cara cepatnya adalah kita tinggal ini, kita klik di variabelnya, kita Ctrl A, lalu kita Ctrl C atau copy, lalu kita masuk ke data editor, kita paste. Nah, di sini kita tinggal klik treat first row as variable names seperti ini.
Nah, ini untuk cara cepatnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih ke datanya. Kita dapat melihat di sini ada variabel kota, ada tahun, ketimpangan, IPC, investasi, dan IPM. Di sini juga variabel kotanya masih dalam bentuk string karena ya masih dalam bentuk huruf. Nanti kita akan mengubah ini menjadi dalam bentuk angka terlebih dahulu. Mungkin saya akan mengubah ini terlebih dahulu ya agar lebih mudah untuk mendefinisikan variabelnya gitu. Nah, di sini kita akan namakan ini sebagai variabel y, lalu untuk labelnya kita kasih ketimpangan seperti ini. Lalu di sini kita lakukan hal yang sama, ini x1, kemudian ini IPC seperti ini. Lalu untuk di sini kita ganti jadi x2 dan di sini investasi, maaf, ini jadi berubah value-nya. Kita lihat dulu lah value-nya berapa. Di sini value-nya kita copy aja di sini. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, maaf tadi ke delete ya. Lalu labelnya kita ganti jadi investasi. Di sini labelnya IPM. Di sini X3. Nah, di sini sudah lebih enak dilihat ya untuk nama variabelnya. Lalu untuk huruf pertama, nah ini mungkin kita ganti jadi tahun aja, kayak ini huruf besar. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ini variabel kota ini menjadi dinotasikan sebagai angka, karena kalau masih dalam bentuk string atau masih dalam bentuk huruf, Stata tidak akan bisa mengolahnya gitu. Nah, untuk melakukan hal tersebut, pertama kita akan membuat variabel kosong dengan cara kita klik di data, kemudian create new variable di sini. Lalu ini variable type-nya. Kalau float itu dalam bentuk angka begitu ya. Nah, ini huruf. Masih sama seperti ini. Mungkin kita akan pilih untuk float, variable name-nya cross section ya. Jadi kita singkat sebagai CS. Seperti ini, itu huruf besar saja cross section seperti ini. Specify a value or an expression. Nah, ini mungkin kita kosongkan saja atau kita pilih yang ini aja. Jadi nanti di sini akan titik-titik gitu. Kita oke. Nah, di sini. Lalu kita akan mengubah di sini di CS bagaimana caranya agar titik-titik ini sesuai dengan yang ini. Misalnya untuk Kulon Progo di sini akan terisi atau teridentifikasi sebagai 1. Lalu untuk Bantul di sini akan teridentifikasi sebagai 2 dengan cara kita melakukan data create or change data, lalu kita change content of variable di sini. Nah, yang akan kita ubah itu kan variabel CS-nya. Kita pilih CS, kemudian untuk Kulon Progo 1 di sini. Karena kita akan mengidentifikasikan Kulon Progo sebagai 1, jadi kita isi 1 di sini. Lalu untuk if atau apa namanya? Ekspresinya kita klik kota. If kota sama dengannya 2 kali Kulon Progo seperti ini ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berubah. Kita lanjutkan ke hal yang berikutnya, ke kota yang berikutnya yaitu Bantul. Nah, kita ubah di sini jadi 2. Submit. Oke. Bantul, lakukan sampai selesai. Gunung Kidul. Kita submit lagi. Kita ubah lagi. Sleman. Sini ya. Sleman. Nah, sudah. Lalu untuk Yogyakarta. Oke. Nah, di sini sudah teridentifikasi sebagai angka semua ya di sini. Formatnya di sini sudah float, di sini juga float untuk X3, X2 masih long, di sini long, di sini float, kemudian untuk tahun juga masih int. Nah, di sini sudah dalam bentuk angka semua sehingga kita sudah bisa memulai melakukan pengolahan data. Nah, mungkin kalau kita lihat seperti ini masih belum rapi ya, maka saya akan mencoba merapikan struktur datanya dengan cara kita akan memindahkan CS ini ke bagian sini sebelum tahun dengan cara kita buka di sini.
move tadi yang mau kita pindah CS. Nah, kita mau pindah kemana? Jadi kalau misalnya kita mengetikkan tahun, berarti kita memindahkan variabel CS sebelum tahun, gitu ya. Jadi sebelum tahun. Kita coba enter. Nah, di sini dapat kita lihat CS-nya sudah berpindah di sebelah kiri tahun. Nah, jadi lebih enak dilihatnya. Mungkin yang bagian kota ini kita bisa hide saja. Hide. Nah, oke, sudah lebih enak dilihat ya. Oke, selanjutnya kita buka lagi di sini. Kita akan mencoba melakukan ini pengambilan penentuan model estimasi data panel. Oke, kita kembali di sini. Nah, di Stata secara default atau secara otomatis itu mendetek data kita sebagai data cross section. Oleh karena itu, kita akan mengubah bentuk datanya menjadi bentuk data panel, itu dengan cara statistik, kemudian longitudinal atau panel data, lalu set update and utilities, declare dataset to be panel data. Nah, di sini mohon maaf, di sini panel ID variabelnya kita pilih variabel CS gitu ya. Lalu untuk time variabelnya ini cross sectionnya, kemudian ini untuk time seriesnya kita pilih yang tahun. Karena data saya adalah data tahunan, maka di sini kita akan memilih yearly. Itu kita coba submit, oke saja. Nah, di sini sudah muncul nih XTZ CS tahun yearly. Panel variabel CS, time variabelnya sudah didefinisikan oleh tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai 2015 dengan delta 1 tahun. Di sini juga panelnya sudah strongly balanced atau sudah terdistribusi secara kuat atau balance panelnya, tidak ada value atau nilai yang kosong di sini ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji cow. Nah, untuk melakukan uji cow dapat kita lakukan dengan cara meregress seperti ini. Mungkin sebelum kita masuk ke cow test, kita akan melakukan regress seperti ini dulu. Regress chem seperti ini, regress y x1, x2, x3, enter. Nah, di sini kita sudah bisa ya, berarti Stata sudah bisa mengolah data kita seperti itu. Nah, untuk melakukan cow test kita tinggal mengklik ini saja, atau kita bisa mengkopas seperti itu. Langsung saja kita kopas ya biar cepat regress. Nah, di sini komen, kalau kita copy seperti ini kan masih CS ya, masih CS. Sedangkan saya tadi itu CS-nya huruf besar begini. Nah, selalu ingat kalau misalnya di Stata itu huruf besar kecil berpengaruh ya, atau case sensitif ya. Oke, kita coba klik enter. Nah, di sini sudah muncul probabilitas F sebesar 0,00. Di sini sudah muncul. Kita coba lihat ke pengambilan keputusannya. Probabilitas F kurang dari alpha 0,05 berarti kita akan memilih FEM. Kita lihat di sini berapa besarnya. 0 ya, 0,000 sekian. Berarti untuk uji cow ini kita akan memilih model FEM. Nah, karena pada uji cow ini kita sudah memilih FEM, maka selanjutnya kita akan membandingkan FEM dan REM, yaitu menggunakan uji Hausman. Untuk melakukan uji Hausman, kita dapat melakukannya di sini XTREC seperti ini. FE ini mungkin kita ganti jadi FE saja seperti ini. Nah, jadi lebih mudah. Langsung saja bisa kita copy ya seperti ini. Bisa kita copy. Copy di sini. Nah, ini mungkin kita bisa naikin saja biar enak. Untuk copy ya. Estimate stop. Mungkin seperti ini saja ya biar lebih terstruktur, biar lebih jelas. Kita bisa lakukan
uji one by one. Kita masuk ke statistik, longitudinal atau panel data, linear model, linear regression. Nah, kita tentukan variabel dependennya yaitu Y, kemudian X1, X2, dan X3. Di sini kan untuk menguji Hausman kita membandingkan antara FE dan RM, gitu ya. Jadi kita akan melakukan uji FE di sini, FE dulu. Kita submit. Nah, di sini sudah keluar hasil dari fixed effect-nya. Lalu kita estimate store FE. Estimate store ini untuk menyimpan perhitungan dari FE-nya. Oke, estimate store FE ini. Nah, berarti sudah tersimpan. Lanjut ke berikutnya, kita akan melakukan kita akan melakukan tes dengan model random effect. Nah, GLS random effect di sini. Kita submit lagi. Di sini juga sudah muncul. Kita close saja. Nah, kita estimate store juga di sini, store RE, estimate store RE. Ini. Oke. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil dari fixed effect dan random effect, barulah kita bisa melakukan uji Hausman. Nah, tadi kan kita sudah menyimpannya sebagai RE di sini, FE dan RE ya. Nah, selanjutnya kita melakukan uji Hausman yaitu FE RE. Nah, ini akan muncul hasilnya. Ini kenapa ini? Si model fitted on this data failed to meet the assumption of the Hausman test. Si sukses. Oh, bukan di sini salah. Di sini estimate store FE RE di sini sudah benar. Extract ketimpangan ini Hausman test RE. Oh, mungkin begini, Hausman RE FE. Nah, di sini ya, tadi kita terbalik seperti ini. Tadi kita FE dulu baru RE, di sini RE baru FE. Ini sudah benar ini. Ini kita lihat ini probabilitas chi-square-nya sebesar 0,8379, yang mana itu lebih besar dari alfa 0,05. Maka kita akan memilih model REM. Itu ya. Karena FEM itu dipilih kalau misalnya prop chi-nya kurang dari alfa 0,05 seperti itu. Oke, untuk uji Chow kita memilih FEM. Lalu pada uji Hausman yang terpilih adalah REM gitu. Karena ini belum terdapat dua, misalnya kalau di sini FEM, lalu di sini FEM, maka kita langsung saja memilih model FEM. Nah, karena di sini yang terpilih di Chow adalah FEM, kemudian di Hausman-nya adalah REM, kita lanjutkan ke uji Lagrange multiplier, yaitu menentukan apakah yang dipilih adalah CHAM atau REM. Kita kembali ke stata. Nah, untuk uji Lagrange multiplier itu dapat kita lakukan seperti ini. XT-reg ya, uji RE, kemudian XT-test 0. Mungkin kita kopas saja. Ini masih saya tulis seperti ini. Boom. Kita dapat melihat di sini prop chi-bar square-nya adalah 0,000. Ini lebih kecil dari alfa 0,05. Nah, di sini ya, lebih kecil dari alfa 0,05, sama dengan yang di stata. Maka yang dipilih adalah model REM. Seperti itu. Oke, di sini kita sudah mendapat model REM yang akan terpilih sebagai model estimasi data panel. Kita akan pindah ke sini. Nah, biar lebih enak nanti uji penentuan model yang terpilih adalah random effect model ini. Oke. Di luar lagi hujan, mohon maaf jika ada suara rintik-rintik hujan ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Oke, di sini ada uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.
Kita kembali ke Stata untuk menguji normalitas atau persebaran datanya. Untuk melakukan uji normalitas, kita masuk ke menu statistik, summary tables and test, kemudian distributional plot and test di sini. Nah, di sini ya, untuk menguji normalitas di sini ada 3 jenis, skewness and kurtosis normality test, Shapiro-Wilk, kemudian Shapiro-Francia. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf, saya akan memilih skewness and kurtosis saja. Sini ya. Variabelnya x y, x1, x2, x3. Kita submit atau oke saja langsung. Nah, di sini kita lihat ya. Probabilitasnya 0,25, kemudian di sini 0,02, 0,129, 0,05836. Nah, kapan sih suatu variabel itu dikatakan terdistribusi normal? Kita ambil contoh di sini y. Ini lebih besar dari alfanya. Apabila probabilitas chi-square-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka variabel y sudah terdistribusi normal. Untuk x2 juga sudah lebih besar dari alfanya, x3 sudah lebih besar dari alfanya. Untuk x1 masih belum terdistribusi normal. Nah, mungkin ini harus perlu dilakukan penyesuaian lagi atau modifikasi data agar terdistribusi normal guna menghasilkan base linear unbiased estimator gitu. Mungkin pada kesempatan kali ini kita tidak akan melakukan hal tersebut. Oke, mungkin kita pindah lagi ke sini ke kesimpulan. Di sini ya. Uji normalitas variabel y yang tidak normal adalah x1 ya. Oke. X2 dan x3 sudah terdistribusi normal. Sedangkan variabel x1-nya belum terdistribusi normal. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas dengan cara simple. Kita tinggal mengetikkan fifth di sini. Fifth. Atau kita bisa juga melalui summary and descriptive statistic. Mohon maaf, bukan di sini. Di sini dia. Di linear model and related, kemudian regression diagnostic, specification test, etc. Di sini. Nah, ini dia fifth. Kita oke saja. Invalid subcomment. Mungkin di sini start fifth. Kita langsung saja fifth di sini. Not appropriate after regress. Mungkin kita harus regress dulu seperti ini. Regress y. Ini ya, mungkin ya. Lalu kita coba fifth-nya berapa. Bismillah. Nah, muncul. Kita lihat di sini. Fifth apabila kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Di sini x3, x1, x2 itu kurang dari 10 sehingga dapat kita katakan tidak terdapat multikolinearitas. Oke. Di sini uji multikolinearitas. Tidak terdapat multiko. Betul apa tidak? Tidak terjadi multiko. Nah, tidak terjadi multikolinearitas di variabel x1, x2 dan x3. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan cara kalau melalui menu kita sama seperti fifth tadi, ya masih satu menu di linear, kemudian regression diagnostic. Di sini dia paling atas, head test di sini. Nah, untuk head test ini ada tiga. Ada Brugge-Pagan, kemudian ada score test, ada F statistik. Nah, di sini saya akan menggunakan Brugge-Pagan saja. Kita submit. Nah, di sini sudah muncul sebesar
Prof C square-nya sebesar 0,5435. Kita lihat di sini. Apabila Prof C kuadratnya lebih besar dari alfa 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga di sini lebih besar dari 0,05, dapat kita simpulkan di sini uji heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke. Nah, untuk uji penentuan model kita sudah lakukan, itu mendapat rem. Lalu untuk uji asumsi klasik kita mendapatkan untuk normalitas variabel Y, X2 dan X3 sudah terdistribusi normal, sedangkan variabel X1 belum terdistribusi normal. Lalu untuk uji multikonya tidak terjadi multikolinearitas. Oh, ini ada typo, multikolinearitas. Seperti ini ya. Typo multikolinearitas ini. Oke, kita save. Uji hetero sudah juga, tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi. Ini kita untuk uji parsial kita dapat melakukannya di sini ya. Di sini kita regres seperti biasa. Di sini kemudian linear model. Mungkin kita langsung saja di sini ya. Regres Y, X1, X2, X3. Kita klik enter. Nah, di sini kita dapat melihat ya, di sini yang kita lihat adalah ininya. Di sini untuk melihat signifikan atau tidaknya suatu variabel. Apabila probabilitas T ini kurang dari 0,05 atau alfanya, maka variabel tersebut dapat dikatakan signifikan. Di sini X1 sudah signifikan, X2 juga sudah signifikan, sementara X3 belum signifikan. Seperti itu. Maka kita tulis di sini, kesimpulannya adalah uji parsial atau uji T. Variabel X1 dan X2 secara signifikan mempengaruhi variabel dependen atau Y gitu. Sedangkan variabel X3-nya tidak secara signifikan mempengaruhi variabel dependen atau Y. Nah, itu ya, kita sudah uji parsial. Ini mungkin nggak akan muat ya, nanti kita kecilin dulu di sini. Nah, ini aja 18 mungkin sudah bisa dibaca ya. Selanjutnya kita udah uji parsial. Untuk mengetahui signifikansi kita uji simultan, yaitu melihat F, probability F dengan alfanya gitu. Terlihat di sini probabilitas F. Di sini prof F-nya sebesar 0,000. Itu kurang dari 0,05. Yang mana berarti variabel X1, X2, X3 itu sudah secara signifikan mempengaruhi variabel Y-nya. Kita buat kesimpulan di sini, uji simultan variabel X1, X2 dan X3 secara simultan. Di sini kita secara parsial. Nah, ini ya, secara simultan mempengaruhi variabel Y atau dependennya seperti ini. Oke. Kita uji yang terakhir di sini adalah uji koefisien determinasi atau R square. R square kita lihat di sini, R square-nya sebesar berapa?
Nah, di sini kita dapat melihat ya, R-square-nya sebesar 0,92227 gitu. Kemudian untuk adjusted R-square-nya sebesar 0,9117. Nah, karena di data panel ini variabel independen saya lebih dari 2, maka yang sebaiknya kita gunakan adalah nilai dari adjusted R-square-nya, yang mana hal ini dapat kita interpretasikan seperti ini, uji R-square seperti ini saja, atau koefisien determinasi. Ini dapat diartikan sebagai variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3 sebesar 92,27%, seperti ini, sebesar 92,27%. Atau bisa juga dibalik, variabel Y dipengaruhi sebesar 92,27 dari variabel X1, X2, dan X3-nya. Kita lanjutkan lagi nih, berarti sedangkan sisanya yaitu sebesar 7,73, berarti 7,73% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, sudah selesai ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari data yang kita olah pada kesempatan kali ini. Yang ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita memilih model rem, kemudian normalitasnya sini Y2X3 sudah terdistribusi normal, sedangkan X1 belum terdistribusi normal, sehingga untuk X1 mungkin nanti perlu dinormalkan. Lalu untuk multiko tidak terjadi multiko di X1, X2, X3, lalu heteronya tidak terjadi heteroskesitas juga. Uji parsial variabel X1, X2 secara parsial signifikan mempengaruhi variabel Y-nya atau dependennya, sedangkan variabel X3 itu tidak secara signifikan gitu ya. Untuk uji simultannya X1, X2, X3 secara simultan mempengaruhi variabel Y atau dependennya. Untuk uji R2 variabel X1, X2, dan X3 ini mampu menjelaskan variabel Y sebesar 92,27%. Berarti kuat ini variabel X1, X2, X3 ini mempengaruhi ketimpangannya gitu ya. Ini adalah IPC, kemudian ini IPM, lalu ini adalah apa tadi ya di sini ya, investasi gitu. Mohon maaf, X2 nya investasi, IPC investasi, IPM begitu. Mungkin segitu demonstrasi pengolahan data menggunakan stata pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dalam melakukan pengolahan datanya. Sejujurnya saya juga masih belajar dalam melakukan pengolahan, masih banyak hal yang harus saya pelajari. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri ataupun yang menonton video saya kali ini. Dengan begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.